Terberkatilah Raja Israel. Dan Yesus menemukan seekor keledai muda dan duduk di atasnya. Sesungguhnya Yesus memilih duduk di atas keledai. Hal tersebut bukanlah suatu mukjizat. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun kerumunan itu ada di sana dan mereka datang dan memuji Yesus dan berkata, terberkatilah ia yang datang dengan nama Tuhan. Berapa banyak pemimpin yang datang ke Yerusalem? Berapa banyak pemimpin ke Yerusalem dengan menunggang seekor keledai? Pada zaman sekarang para pemimpin datang dengan naik mobil Mercedes. Hanya satu pemimpin dari 100 pemimpin. Ramalan ketujuh, Yesus meramalkan kehancuran gereja. Ia sendiri yang memberikan ramalan tersebut. Yesus berkata hal itu akan terjadi pada suatu waktu pada 30 Masehi. Pada saat Yesus keluar dari gereja, salah seorang pengikutnya berkata padanya, "Guru, lihat, betapa itu bebatuan yang indah dan betapa bangunan-bangunan yang indah." Dan Yesus berkata, "Apakah kau melihat bangunan-bangunan yang luar biasa itu? Tidak akan ada satupun yang akan tersisa yang tidak akan dihancurkan." Dalam kenyataannya, sekitar 40 tahun kemudian pada abad 70 Masehi, seorang jenderal Roma, Titus, menawan Yerusalem setelah pengepungan yang lama. Titus berniat untuk mempertahankannya, namun kaum Yahudi membakarnya. Karena kaum Yahudi memberontak, maka wajar bila mereka dihancurkan. Jadi, menurut saya satu peluang dari 5. Ramalan ke-8, Mesias akan disalib. Dalam Mazmur, David menulis pada tahun 1000 sebelum Masehi, sekelompok orang jahat telah mengepungku, mereka memaku tangan dan kakiku. Namun Yesus, David, tidak meninggal seperti itu. Ia meninggal di tempat tidurnya, tangan dan kakinya tidak dipaku. Lukas memberitahu kita kenyataannya. Ketika mereka datang ke tempat yang disebut The School, mereka menyalib Yesus bersama dengan para penjahat. Satu orang di sebelah kanan Yesus dan seorang lagi di sebelah kirinya. Pertanyaan kita adalah, satu dari berapa banyak orang telah disalib? Menurut saya, 1 dari 10.000 orang. Ramalan ke-9, mereka akan membagi pakaian-pakaiannya dan mengundi jubahnya. Kembali ini adalah perkataan David. Mereka membagi pakaian-pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. John memberitahu kenyataannya pada bab 19, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, kita undi saja. Berapa banyak penjahat yang akan mendapat pakaian yang tidak dijahit itu? Anda dapat memutuskannya sendiri, namun menurut saya 1 dari 100. Ramalan ke-10. Meskipun tidak bersalah dalam kematiannya, ia akan dikelompokkan dengan orang-orang jahat dan orang-orang kaya. Yesaya menyebutkan pada 750 sebelum Masehi ia ditunjukkan sebuah kuburan dengan orang jahat dan orang kaya dalam kematiannya. Meskipun ia tidak pernah melakukan kejahatan ataupun kebohongan apapun dalam kehidupannya, ia dikelompokkan dengan orang-orang durhaka. Matius memberitahukan kenyataannya. Mereka menyalib 2 perampok bersama dengannya. Ketika senja mulai datang, datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yosef, seorang pengikut Yesus. Dia hendak menuju Pilate. Yosef meminta jasad Yesus. Yosef membungkusnya dengan kain linen yang bersih dan menguburkannya dalam kuburannya sendiri. Berapa banyakkah penjahat yang telah dieksekusi dan ternyata tidak bersalah? Menurut saya itu sangat banyak sekali. Menurut saya 1 dari 100 orang. Sehingga menjadikannya 1 dari 1000 orang. Akhirnya, ramalan tersebut setelah meninggal, Yesus akan bangkit kembali dari kematian. Kembali dalam Yesaya disebutkan, karena diputus dari tanah kehidupan ia meninggal, dan meskipun Tuhan membuat hidupnya sebagai tumbal kesalahan, ia akan melihat keturunannya dan memperpanjang hari-harinya. Jadi ada sebuah ramalan bahwa Yesus akan hidup kembali. Lukas memberitahu kita, Yesus sendiri berdiri di antara mereka dan berkata, "Damai menyertaimu." Dan kemudian Paul memberitahu kita sebuah ringkasan cerita dalam Korintus 1 ayat 15, bahwa Yesus menampakkan diri pada Peter dan kemudian pada ke-12 rasul. Dan setelah itu Yesus menampakkan dirinya pada lebih dari 500 orang saudara laki-lakinya pada saat bersamaan. Kebanyakan dari mereka masih hidup. Kemudian pada James, saudara tiri Yesus, lalu pada semua rasul. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat Anda nilai.
Jadi sekarang kita akan melihat pada perhitungannya. Satu orang dari berapa banyak orangkah di seluruh dunia yang akan menepati ke-10 ramalan tersebut? Pertanyaan ini dapat kita jawab dengan mengalihkan semua perhitungan kita. Saya tidak punya waktu untuk membacakan semuanya, tetapi jawabannya adalah satu peluang dalam 2 kali. 2,78 kali 10 hingga 28. 28 zeros. Mari kita sederhanakan dengan mengurangi angka tersebut dengan menyebutnya menjadi 1 kali 10 hingga 28. Informasi terbaik yang tersedia dalam hal jumlah manusia yang pernah hidup menjadi sekitar 88 miliar. Kita menyebutnya 1 kali 10 hingga 11. Dengan membagi kedua angka tersebut, kita menemukan bahwa peluang seseorang yang mungkin masih hidup hingga masa sekarang dan memenuhi ke-10 ramalan hanya dapat keberuntungan adalah 1 dari 10 hingga 17. Yang dituliskan sebagai berikut dengan 17 zeros. Marilah kita coba dan bayangkan hal ini. Apabila Anda mengambil contoh negara bagian Texas, dan Anda mengubur koin-koin dolar dengan kedalaman 1 meter, kedalaman 3 kaki, beberapa dolar, dan 1 koin ditandai secara elektronis. Dan kemudian saya berkata, pergilah ke negara bagian Texas dan ambillah koin yang benar. Ini adalah kesempatan Anda untuk mengambil koin yang benar secara kebetulan. Dengan kata lain, tidak ada peluang. Saya mengalami kesulitan. Terdapat banyak lagi ramalan-ramalan. Semuanya menunjukkan Nabi David dan Isaiah adalah saksi pertama. Tuhan yang menyebabkan ramalan tersebut menjadi kenyataan adalah saksi kedua. Dan Tuhan pula lah yang menyebabkan para pengikut Yesus mencatat hal tersebut. Semua bukti bahwa Bible adalah benar dan berasal dari Yehovah Elohim. The Gospel menyebutkan bahwa Yesus datang dari Tuhan dan membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Ini merupakan kabar yang baik. Al-Quran memberi kabar yang berat. Surat An-Nahl 16 ayat 61 menyebutkan, bila Allah ingin menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu dari makhluk melata pun. Masalahnya adalah Al-Quran menegaskan dengan sangat jelas bahwa bagi mereka yang telah melakukan upaya terbaik, mereka akan dijanjikan dengan kata semoga. Dalam surat Al-Qasas disebutkan, adapun orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang saleh, semoga asahan. Dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dalam At-Tahrim disebutkan, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu itu. Dalam surat At-Taubah disebutkan, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada akhir yang benar-benar sunyi, apabila seseorang tidak beriman, maka ia tentu akan masuk neraka. Namun bila ia benar-benar beriman, pada hari pengadilan ia akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Tidak ada perantara ataupun teman. Dan ia hanya dapat berharap bahwa semoga ia tergolong dalam golongan orang-orang yang diberkati. Hal ini merupakan kabar yang berat. Di mana dalam kamus ini bila diterjemahkan as-sahan, hal itu mungkin, hal itu bisa saja, hal itu mungkin saja, barangkali. Dalam kamus Oxford Inggris Arab, semoga diterjemahkan sebagai as-sahan. Hal tersebut mungkin tetapi berat. Di sisi lain, the gospel memberikan satu kabar yang bagus. Yesus berkata, aku tidak akan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani, untuk memberikan hidupku sebagai tebusan bagi orang yang banyak. Ayat lain dari Paul sang Rasul menyebutkan, bila engkau mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Raja dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan membangkitkannya dari kematian, engkau akan langsung diselamatkan. Begitulah. Ini merupakan berita indah yang menggembirakan. Anda menyimak bersama saya ramalan-ramalan yang menjadi kenyataan sebagai bukti-bukti. Ada 500 orang yang menyaksikan Kristus setelah ia bangkit dari kematian. Ada banyak temuan arkeologi yang menguatkan Bible. Saya menyerukan kepada Anda untuk secepatnya mendapatkan Bible dari The Gospel. Bacalah. Anda akan menemukan kabar yang menggembirakan untuk jiwa Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih. Kepada Dr. Zakir Naik, saya persilakan untuk memberikan tanggapan atas apa yang dikatakan Dr. William Campbell.
Alhamdulillah.